Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana politik dan kebijakan luar negeri yang ada di Amerika Latin. Yang akan saya bahas pastinya yang pertama, politik dan kebijakan luar negeri yang ada di Amerika Latin itu seperti apa. Kemudian yang kedua, forum kerjasama apa saja yang ada di Amerika Latin. Yang ketiga, isu apa sih yang paling dominan terjadi di Amerika Latin sehingga dapat mempengaruhi politik dan kebijakan luar negerinya. Kemudian yang keempat, bagaimana sih politik dan kebijakan luar negeri yang diimplementasikan di Amerika Latin dapat mempengaruhi kondisi dunia. Sebelum kita lebih dalam lagi mengetahui tentang kawasan Amerika Latin, terkhususnya politik dan kebijakan luar negeri yang ada di Amerika Latin, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa sih yang teman-teman ketahui tentang Amerika Latin, atau apa sih yang muncul di benak teman-teman ketika mendengar Amerika Latin. Ini sih Kak. Oh iya. Kak, maaf aku mau nanya Kak. Kalau misalnya aku bahas tentang Amerika Latin, apa yang muncul di pikiran Kakak tentang Amerika Latin? Boleh nggak bantuin aku Kak? Oke, Amerika Latin. Mungkin menurutku eksotis. Oke, eksotis guys, eksotis. Thank you Kak. Ini sih Kak. Maaf aku ganggu. Kakak lagi sibuk gak? Enggak. Oke Kak. Aku mau nanya nih Kak. Mungkin Kakak boleh bantuin aku. Kalau aku bahas mengenai Amerika Latin, apa sih yang muncul di pikiran Kakak tentang Amerika Latin? Amerika Latin, mungkin Argentina dan LGBT. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi guys, tadi eksotis, sekarang Argentina dan juga LGBT. Terima kasih. Misi Kak, maaf aku ganggu sebentar. Kakak lagi sibuk? Oh enggak. Oke Kak. Aku mau nanya Kak, kalau misalnya aku bahas mengenai Amerika Latin, kira-kira apa sih yang muncul atau kata apa sih yang menggambarkan Amerika Latin menurut Kakak? Mungkin Mestizo sama Brazil kali ya. Oke, makasih ya Kak. Sama seperti di kawasan lainnya, kawasan Amerika Latin juga memiliki sejarah yang panjang dan memiliki dinamika politik dan kebijakan luar negeri yang sangat beragam. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, Amerika Latin mengalami perubahan yang signifikan, yaitu di mana politik dan kebijakan luar negeri Amerika Latin sendiri sangat dipengaruhi oleh politik left wing atau sayap kiri. Lalu apa sih bedanya antara politik left wing dan juga politik right wing? Politik left wing atau sayap kiri ini biasanya dikaitkan dengan ide-ide seperti progresivisme, egalitarianisme, komunisme, dan sosialisme. Umumnya, kelompok sayap kiri atau left wing ini biasanya mendukung intervensi pemerintah dalam ekonomi dan masyarakat serta kebijakan untuk mempromosikan tentang bagaimana menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial. Sedangkan politik sayap kanan atau right wing selalu dikaitkan dengan ide-ide seperti konservatisme, individualisme, dan juga kapitalisme. Umumnya kelompok yang menganut politik sayap kanan ini selalu menuntut akan peran pemerintah yang terbatas dalam ekonomi dan masyarakat serta kebijakan yang mendukung bagaimana peran individu secara bebas dan juga pasar bebas. Pengaruh politik left wing atau sayap kiri ini tentunya memberikan perubahan yang signifikan bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin yang menganutnya. Negara-negara yang menganut left wing ini cenderung lebih independen dari Amerika Serikat dan lebih mendekatkan diri kepada Tiongkok, serta mereka juga lebih aktif dalam mempromosikan bagaimana rencana atau agenda pembangunan dan ekonomi mereka, dan juga lebih fokus kepada penguatan regionalismenya. Negara-negara yang menganut politik sayap kiri di Amerika Latin sangat-sangat menentang intervensi dari Amerika Serikat. Mengapa? Karena menurut mereka, kebijakan-kebijakan yang diberikan dari Amerika Serikat kepada Amerika Latin itu sangat merugikan mereka. Bahkan mereka lebih memilih untuk bekerja sama dengan aktor-aktor baru seperti Uni Eropa dan juga Tiongkok karena dianggap lebih saling menguntungkan daripada dengan Amerika Serikat. Negara-negara left wing di Amerika Latin telah menjalin hubungan kerjasama, khususnya kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Tiongkok. Ini memberikan pengaruh atau manfaat yang sangat besar bagi kawasan Amerika Latin, terutama dalam bidang investasi, perdagangan, dan bantuan pembangunan. Tiongkok sendiri memberikan tawaran
yang berbeda daripada Amerika Serikat, di mana Tiongkok berfokus pada pembangunan ekonomi yang ada di kawasan Amerika Latin serta meningkatkan kemandirian negara-negara berkembang yang ada di kawasan Amerika Latin. Tentunya ini memberikan manfaat yang besar bagi Amerika Latin tersendiri. Dan ini juga membuat Tiongkok memiliki pengaruh yang cukup signifikan di kawasan Amerika Latin. Bahkan negara-negara Tiongkok sudah berinvestasi besar-besaran dan menjadi salah satu mitra dagang terbaik yang ada di kawasan Amerika Latin. Negara-negara sayap kiri di Amerika Latin memiliki agenda pembangunan sosial dan ekonomi, yaitu mereka berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mereka buktikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di Amerika Latin, yaitu dengan memberikan program bantuan sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Tentunya ini sangat membantu bagi masyarakat yang rentan dan miskin yang kurang bisa atau kurang dapat mendapatkan akses untuk mencapai hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Negara-negara left wing yang ada di Amerika Latin cenderung lebih aktif mempromosikan tentang penguatan regionalisme. Mereka juga meningkatkan kerjasama di antara negara-negara sesama kawasan Amerika Latin dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Mereka membentuk organisasi-organisasi kawasan seperti ALBA, CELAC, dan UNASUR, di mana di dalam kawasan ini mereka membahas tentang bagaimana kepentingan bersama dalam kawasan dan juga meningkatkan kerjasama di antara mereka sebagai negara di dalam kawasan yang sama, yaitu kawasan Amerika Latin. Jadi, politik left wing ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan politik yang diimplementasikan dalam Amerika Latin, di mana mereka lebih berfokus pada penguatan regionalisme. Mereka juga berfokus pada agenda-agenda pembangunan sosial dan ekonomi, serta mereka menentang intervensi dari Amerika Serikat dan lebih mendekatkan diri kepada aktor-aktor baru seperti Tiongkok dan juga Uni Eropa. Kawasan di Amerika Latin juga memiliki negara-negara playernya, yaitu Argentina dan Brazil. Siapa sih yang tidak tahu Brazil dan Argentina? Brazil merupakan negara terbesar pertama di kawasan Amerika Latin yang memiliki penduduk kurang lebih 212 juta jiwa. Dan saat ini Brazil dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Luiz Inácio Lula da Silva. Beliau juga merupakan mantan presiden di Brazil pada periode 2003 sampai tahun 2010. Selama masa kepemimpinan Lula, beliau berhasil mengimplementasi atau menerapkan kebijakan-kebijakan sosial yang mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan sosial dan juga kemiskinan yang ada di Brazil. Yang kedua adalah Argentina. Argentina merupakan negara terbesar kedua di kawasan Amerika Latin yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 47 juta jiwa. Saat ini Argentina dipimpin oleh seorang presiden bernama Presiden Alberto Fernandez. Beliau juga merupakan salah satu mantan wakil presiden yang menjabat di Argentina pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Selama masa pemerintahan kedua presiden ini, yaitu Presiden Lula dan Presiden Fernandez, kebijakan luar negeri yang dianut oleh negara player di Amerika Latin ini lebih berfokus pada agenda-agenda pembangunannya dalam bidang ekonomi, sosial, menguatkan demokrasi mereka, dan juga berfokus pada penguatan regionalismenya. Lalu, apa sih implikasi dari kebijakan dan politik luar negeri yang dianut oleh kedua negara player ini, yaitu Brazil dan Argentina, terhadap negara-negara sesama dalam kawasan Amerika Latin? Yang pertama, yaitu meningkatnya atau terjadinya polarisasi politik, di mana peningkatan pengaruh politik sayap kiri dari Brazil dan Argentina ini telah mempengaruhi atau menyebabkan meningkatnya polarisasi politik di kawasan Amerika Latin, di mana negara-negara yang menganut sayap kiri dan negara-negara yang menganut sayap kanan mengalami perbedaan pandangan terhadap sebuah isu. Misalnya perbedaan pandangan terhadap kerjasama dengan Amerika Serikat, dengan Tiongkok, dan juga tentang pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian, polarisasi politik ini juga telah menyebabkan politik dan kebijakan luar negeri di negara-negara kawasan Amerika Latin ini mengalami ketegangan dan konflik. Akhirnya ini menyebabkan kerjasama yang dibangun di dalam kawasan menjadi tidak lancar dan bahkan terjadi konflik di dalamnya. Implikasi yang kedua adalah meningkatnya persaingan pengaruh. Politik sayap kiri yang dianut Brazil dan Argentina telah meningkatkan persaingan pengaruh antara Amerika dan juga Tiongkok di kawasan Amerika Latin. Amerika Serikat
mengkhawatir bahwa kehadiran Tiongkok di kawasan Amerika Latin dapat mengancam kepentingannya di kawasan ini. Amerika Serikat telah meningkatkan upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan Amerika Latin. Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada negara-negara sayap kanan yang ada di Amerika Latin dan juga memberikan bantuan-bantuan ekonomi kepada mereka. Tiongkok juga meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini melalui bantuan-bantuan kerjasama ekonomi dan juga membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Persaingan pengaruh antara dua aktor dunia yaitu Amerika Serikat dan juga Tiongkok telah menyebabkan terjadinya ketegangan dan ketidakpastian di kawasan Amerika Latin, di mana ini akan sangat menghambat pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan risiko konflik di kawasan Amerika Latin. Yang ketiga yaitu meningkatnya kerjasama regional. Negara-negara di kawasan Amerika Latin perlu bekerja sama untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Negara-negara di kawasan Amerika Latin membutuhkan kerjasama regional untuk dapat mengatasi secara bersama-sama kepentingan semua negara dan juga dapat meningkatkan penguatan pembangunan demokrasinya. Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah di negara Brasil dan juga Argentina memiliki peran yang cukup besar terhadap negara-negara sesama Amerika Latin. Mengapa? Karena di kedua negara ini telah menjadi pemimpin dalam upaya penguatan regionalisme dan kerjasama antar negara Amerika Latin. Selain itu, kedua negara ini juga aktif mempromosikan agenda-agenda pembangunan sosial dan ekonomi serta berjuang untuk pembangunan demokrasi di kawasan Amerika Latin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengaruh politik sayap kiri di kawasan Amerika Latin, yaitu yang pertama, kegagalan model ekonomi neoliberal. Model ekonomi neoliberal ini lebih berfokus pada nilai-nilai atau kebijakan liberalisasi ekonomi, kemudian privatisasi perusahaan negara dan juga deregulasi pasar. Ini menyebabkan ketimpangan di mana segelintir orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Sehingga ini meningkatkan dukungan dari masyarakat untuk lebih berfokus pada politik sayap kiri yang memperjuangkan tentang kesetaraan. Faktor yang kedua yaitu terjadinya krisis demokrasi, di mana di kawasan Amerika Latin sering terjadi atau adanya peningkatan tindakan korupsi, kekerasan, penganiayaan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga ini memicu dukungan dari masyarakat untuk lebih berfokus dan mendukung politik sayap kiri atau left wing. Faktor yang ketiga adalah adanya atau kehadiran aktor-aktor baru. Aktor-aktor baru seperti Tiongkok juga sangat mempengaruhi politik sayap kiri di kawasan Amerika Latin. Karena Tiongkok memberikan atau menawarkan alternatif pembangunan yang berbeda dari model pembangunan yang ditawarkan oleh neoliberal. Karena Tiongkok sendiri lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif, sehingga ini tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin dan pastinya ini membuat dukungan terhadap politik sayap kiri semakin meningkat. Selanjutnya saya akan membahas tentang forum kerjasama apa saja sih yang ada di Amerika Latin. Yang pertama yaitu FEALAC, yaitu Forum for East Asia Latin America Cooperation. Nah, FEALAC ini merupakan forum multilateral yang berfokus untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara di Amerika Latin, Asia Timur, dan negara-negara di Karibia. Saat ini, FEALAC mempunyai 36 negara anggota, termasuk 16 dari Asia Timur dan 20 dari negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Nah, FEALAC ini berfokus untuk memperdalam hubungan selatan-selatan antara negara-negara berkembang di Asia, negara-negara di Amerika Latin, dan juga Karibia. Negara Indonesia sendiri membangun hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Hal ini dibuktikan dengan adanya GVP atau Journalist Visit Program. GVP ini merupakan penerus dari Forum FEALAC yang tadi sudah saya jelaskan, yang diselenggarakan di Singapura pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Nah, program ini bertujuan untuk mendalami kerjasama yang dibangun antara negara-negara sesama anggota FEALAC, dan juga ini merupakan inisiatif dari bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana second track diplomasi dari kedua kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan Amerika Latin, agar Indonesia dapat menjadi top of mind negara Asia bagi publik di negara-negara Amerika Latin dan di Karibia.
Selanjutnya kita akan membahas tentang isu yang dominan terjadi di kawasan Amerika Latin. Isu yang terjadi di kawasan Amerika Latin pastinya sangat kompleks dan bervariasi. Namun, isu utama yang sangat kompleks terjadi di kawasan Amerika Latin adalah isu pergerakan LGBT yang sangat ekstrim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2022, dari kurang lebih 31 negara yang melegalkan LGBT, 6 diantaranya adalah negara-negara di kawasan Amerika Latin, yaitu yang pertama Meksiko yang melegalkan LGBT pada tahun 2009, diikuti Argentina pada tahun 2010, diikuti oleh Brazil pada tahun 2013, Uruguay juga pada tahun 2013, Kolombia pada tahun 2016, dan yang terakhir adalah Ekuador pada tahun 2019. Wow, sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, ada juga negara-negara lain di Amerika Latin yang mengakui dan melegalkan adanya pergerakan LGBT ini, seperti negara Cuba dan masih banyak lagi. Artinya, untuk di kawasan Amerika Latin, mereka sangat terbuka menerima yang namanya pergerakan LGBT. Hal ini dibuktikan dengan hak LGBT di Argentina, termasuk yang paling maju di dunia dan juga sangat dihargai. Mengapa? Karena Argentina merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin, negara kedua di kawasan Amerika Serikat, dan negara ke-10 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Semenjak Argentina menjadi negara demokrasi, pada tahun 1983, undang-undang di negara ini menjadi sangat terbuka dan semakin inklusif bagi kaum-kaum LGBT, dan pandangan masyarakatnya juga lebih positif dan terbuka terhadap penganut atau mereka yang menjadi kaum-kaum LGBT. Lalu bagaimana isu ini atau isu kesetaraan gender, terutama kesetaraan hak-hak LGBT, dapat mempengaruhi politik dan kebijakan luar negeri satu negara? Yang pertama adalah dukungan internasional. Negara-negara yang dianggap memenuhi standar internasional termasuk dalam pro-LGBT dan juga pro-kesetaraan dapat mempengaruhi posisinya dalam posisi diplomatik di internasional. Yang kedua yaitu sangat berpengaruh terhadap hubungan diplomatik. Beberapa negara menganggap bahwa isu gender dan juga kesetaraan dan dari hak-hak LGBT ini termasuk bagian penting dari nilai-nilai yang mereka pegang, sehingga ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membangun atau menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dan pemikiran yang sejalan. Yang ketiga yaitu mempengaruhi kemitraan ekonomi, di mana ada beberapa negara dan juga perusahaan yang sangat mendukung kesetaraan gender dan juga hak-hak LGBT, sehingga ini akan sangat mempengaruhi mereka dalam hal investasi dan juga membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang memiliki kebijakan progresif dan sejalan tentang isu tersebut. Yang keempat yaitu pertimbangan kemanusiaan. Dalam kebijakan luar negeri, suatu negara dapat memperhatikan atau mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai yang mereka anut dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi sikap suatu negara terhadap situasi atau konflik yang ada di negara lain yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi terhadap gender dan juga LGBT. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai pengaruh politik dan kebijakan luar negeri dari kawasan Amerika Latin terhadap kondisi di dunia. Tentunya, PKLN atau politik dan kebijakan luar negeri dari kawasan Amerika Latin sendiri memiliki implikasi yang cukup signifikan pada kondisi dunia, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan juga keamanan. Di bidang ekonomi, politik dan kebijakan luar negeri dari Amerika Latin sangat mendukung adanya kerjasama internasional di bidang ekonomi, khususnya tentang atau berkaitan dengan perdagangan bebas dan juga investasi. Ini sangat membantu negara-negara di Amerika Latin agar memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di luar kawasan Amerika Latin. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara Tiongkok dan juga Amerika Latin yang saling menguntungkan, di mana negara-negara kawasan Amerika Latin menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tiongkok, yaitu logam dan juga produk pertanian, sedangkan Tiongkok sendiri menyediakan bahan-bahan manufaktur serta melakukan investasi di Amerika Latin. Yang kedua yaitu pengaruh di bidang politik. Kebijakan politik luar negeri yang dianut oleh negara kawasan di Amerika Latin sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan juga penguatan hubungan diplomatik antara negara-negara di kawasan Amerika Latin dan juga negara-negara di luar kawasan Amerika Latin. Ini dibuktikan dengan dukungan terhadap demokrasi, tetap pemerintahan yang baik, serta perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini dapat membentuk citra politik yang baik dari
komunitas internasional terhadap politik yang dianut oleh kawasan Amerika Latin. Yang ketiga adalah pengaruh di bidang keamanan. Politik dan kebijakan luar negeri yang dianut oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin sangat berperan penting dalam kerjasama regional di bidang keamanan. Hal ini dibuktikan dengan mereka dapat mengatasi masalah-masalah umum seperti kejahatan yang terorganisir dan juga perdagangan narkotika. Selain itu, politik dan kebijakan luar negeri di kawasan Amerika Latin ini juga memperkuat kerjasama antar negara-negara di kawasan Amerika Latin untuk melawan atau mengatasi kejahatan cyber dan juga terorisme yang dapat mengancam tidak hanya di kawasan Amerika Latin saja, tetapi juga mengancam keamanan secara global. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. God bless you all.